Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mafia sebenarnya dalam dunia jual beli. Oke, tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, saya mohon kepada kalian untuk menonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, ngomongin masalah mafia dalam dunia jual beli ya, kalian pasti berpikir, "Wah, ini pasti, pembahasannya mengenai penimbun ya, penimbun barang." Nah, gini teman-teman, dalam berbisnis ya, khususnya dalam dunia jual beli, memang terkadang, apa ya, masyarakat kita itu taunya ya mafianya ya para penimbun barang ini. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih ya, ada mafia yang lebih daripada seorang penimbun barang. Apa itu? Nah, di video kali ini ya teman-teman, ini bukan untuk, menjatuhkan salah satu pihak, melainkan ini sebagai wujud kritik ya teman-teman, sebagai seorang seller ya. Nah, gini teman-teman, yang ingin saya bahas di video kali ini adalah marketplace yang menyediakan, tempat untuk jual beli barang teman-teman. Nah, marketplace itu apa sih? Marketplace itu ibaratnya itu adalah pasar online ya, di mana, peran dari marketplace itu adalah menjadi perantara atau penengah antara pembeli dan penjual di media sosial atau media online. Marketplace di Indonesia itu juga banyak teman-teman, ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini, bisa disebut sebagai mafia dalam jual beli? Padahal di dunia, marketplace itu banyak sekali jutawan baru yang bermunculan karena produk mereka itu sangat laku di, eee, penjualan, ya. Nah, seperti, ini teman-teman, yang pertama, kalau misalnya kalian itu belum pernah berjualan di marketplace, mungkin kalian belum paham ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu adalah seorang seller, seorang supplier yang bermain di marketplace ya, dan kalian seorang dropshipper, mungkin kalian sudah agak, mampu untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Yang pertama gini teman-teman, apabila kita itu berjualan di marketplace, ya teman-teman, kalau kita berjualan di marketplace, kita itu ada beberapa member keanggotaan toko, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih, saya ingin jualan online di Shopee atau di Tokopedia misalnya, atau marketplace yang lain. Nah, itu ada keanggotaannya. Misalnya ya, kita bahas yang marketplace yang bisa dibilang merajai dunia jual beli, yaitu Shopee sama Tokopedia, ya. Misalnya di Tokopedia, ada keanggotaan yang pertama adalah regular merchant, di mana seller itu bisa mengupload produk jualannya sebanyak 200 produk. Sedangkan, untuk power merchant itu adalah 5.000 produk. Tapi untuk mencapai, power merchant ya, untuk upgrade keanggotaan, nah kalian harus melakukan verifikasi data diri kalian. Dan kalian juga harus mencapai beberapa target yang sudah ditetapkan oleh pihak marketplace yang bersangkutan. Misalnya dalam 1 bulan itu wajib membuka Tokopedia seller setiap hari, terus harus mencapai penjualan, berapa juta terlebih dahulu. Terus kalian juga harus membalas chat dengan fast respon. Nah, gini teman-teman, saat kalian itu sudah update keanggotaan menjadi power merchant ya, kalian akan mendapatkan keuntungan. Tapi ada tapinya, keuntungan itu tidaklah gratis teman-teman. Keuntungan yang kalian dapatkan apabila toko kalian itu naik ya teman-teman, kalian bisa mengupload produk lebih banyak, yaitu 5.000 ya, 5.000 produk. Kalau reguler itu cuma 200 produk, kalau toko kalian sudah di-upgrade menjadi 5.000 produk. Nah, sampai di sini kalian masih berpikir, "Loh, di mana, letak mafianya?" Ya, di mana, statement mana yang menyatakan bahwa marketplace itu adalah mafia dalam jual beli. Sekali lagi tonton sampai selesai video ini. Nah gini teman-teman,
Kalau misalnya power merchant, toko kalian power merchant nih, setiap kalian mendapatkan order dari pembeli ya, dan transaksi tersebut sudah berhasil, kalian akan dipotong ya. Apanya yang dipotong? Yang dipotong adalah penghasilan yang kalian dapatkan. Misalnya begini teman-teman, kalian jualan produk itu Rp100.000 misalnya. Nah, sedangkan modal kalian misalnya 90.000, kalian jual 100.000, untungnya 10.000. Nah, tapi untungnya itu untung kotor teman-teman. Untung bersihnya itu masih dipotong-potong teman-teman. Jadi potongannya yang pertama adalah biaya pelayanan power merchant. Nah, ini macam-macam, ada yang 1,5 sampai 3,5%. Bahkan kalau di Shopee itu hampir mencapai 7%. Bayangkan teman-teman, ya. Itu yang pertama ya. Jadi setiap terjadi penjualan di toko kalian, kalian akan dipotong pajak, yaitu biaya pelayanan power merchant. Nah, kalau di Shopee namanya itu biaya pelayanan toko star seller, seperti itu. Nah, ditambah lagi apabila kalian mengaktifkan fitur gratis ongkir, kalian juga akan dipotong biaya subsidi, teman-teman ya. Untuk biayanya ini ada yang sampai mencapai 4%. Untuk detailnya kalian bisa cek di Tokopedia Seller ya, teman-teman, di Instagramnya ataupun di sosial media marketplace terkait yang ingin kalian ketahui, seperti itu. Nah, itu 2 hal ya, teman-teman. Jadi, ini juga akan berkaitan kenapa para penjual yang berjualan di online itu meng-up harga itu tinggi ya, itu karena apa? Ya karena mereka itu dipotong banyak, apa ya, dipotong banyak hal teman-teman ya. Yang pertama tadi biaya pelayanan sama subsidi gratis ongkir. Berikutnya adalah gini teman-teman, kalau misalnya toko kalian itu eee, ingin lebih laku penjualannya, nah pihak marketplace ini ya, mereka akan menawarkan top ads. Nah, di sini sebenarnya yang saya agak kurang suka sama pihak marketplace. Oke lah, pertama mereka mungkin akan memberikan kredit gratis senilai 50.000 biasanya teman-teman, untuk melakukan top ads gratis ya teman-teman. Nah, setelah itu memang benar setelah kita menggunakan, kita mengklaim voucher top ads gratis itu ya, kalian akan, apa ya, penjualannya itu akan naik. Toko kalian itu akan dilihat banyak orang, produknya akan dilihat banyak orang. Nah, itu untuk pancingan kalian supaya kalian melakukan top ads berikutnya. Oh ya, saya juga ada informasi kalau kamu itu seorang seller yang sering bermain top ads di Tokopedia, saya mempunyai beberapa kode voucher ya yang mungkin bisa digunakan ya supaya top ads kalian itu bisa mendapatkan bonus bahkan gratis ya. Untuk videonya akan saya share setelah video ini. Jadi yang baru ketemu sama channel ini silakan di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya saat saya upload videonya kalian bisa langsung tonton dan langsung coba kode voucher yang saya share. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah itu gini, wah ini top ads gratis, ini performanya bagus, penjualan saya juga meningkat. Yang terjadi adalah kita melakukan kita melakukan pembelian iklan top ads ya, dengan harapan apa? Supaya banyak orderan di toko kita, seperti itu teman-teman. Dan gini teman-teman, untuk iklan ya di Tokopedia itu ada 2 jenis ya, ada 2 jenis. Yang pertama ada iklan otomatis sama iklan manual, dan iklan manual itu kategorinya ada 2, kategori produk sama toko ya. Kalian disuruh milih mau ngiklanin produk atau ngiklanin toko kalian. Penting mana Mas? Semuanya penting ya, itu terserah kalian, tapi yang jelas, semuanya itu penting. Dan dulu teman-teman, kita ngomongin dulu ya, beberapa bulan, yang kemarin, iklan otomatis ya, itu masih sangat-sangat, apa ya, masih sangat-sangat baguslah performanya, feedback-nya itu masih bagus. Tapi sekarang teman-teman ya, sekarang, nggak tahu karena terlalu banyak persaingan seller atau apa, kalau misalnya dulu iklan otomatis pasang bid di Rp400 ya, itu feedback-nya udah luar biasa. Sekarang kita pasang bid tertinggi sekalipun ya teman-teman di iklan top ads, itu paling hanya ada yang ngechat, hanya ada yang
apa ya, ya tanya-tanya ya teman-teman. Jadi makanya banyak sekali pemain, penjual online ini yang rugi ya, yang rugi, yang diuntungkan siapa? Ya pihak marketplace-nya. Seperti itu teman-teman. Kenapa rugi? Karena mereka boncos di iklan. Nah, gini teman-teman, ada nggak sih trik supaya kita itu nggak boncos di biaya iklan? Ada. Nah, videonya juga akan saya share di video selanjutnya. Jadi sekali lagi yang belum, subscribe, di-subscribe aja teman-teman, supaya saat saya upload videonya langsung ada notif, oke? Nah, gini, iklan top ads itu fungsinya itu adalah untuk ya, supaya produk kita itu bisa muncul di pencarian. Misalnya nih, kita jualan jaket misalnya nih. Nah, nanti ada yang nulis jaket pria. Nah, otomatis produk kita akan muncul di beranda paling atas. Ya sistem kerjanya seperti di channel YouTube. Ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari situlah, apa ya, pihak marketplace itu semakin kaya, ya. Mereka itu memberikan top ads gratis, lalu pada pasang iklan, dan banyak yang boncos, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang banyak yang boncos? Karena saya juga tergabung di beberapa grup seller, teman-teman, dan itu anggotanya pun banyak, dan itu adalah grup resmi. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya kalian pernah menonton video, tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap, khususnya dalam hal finansial. Saya, apa ya, bisa dibilang agak setuju ya, agak setuju dengan fenomena yang sekarang sedang terjadi. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Yang pertama ya teman-teman, kalian pasti tahu ya kan, channel YouTube ini, bisa sampai di titik ini karena saya konsisten membahas, bisnis freelance grosir ya, karena itu adalah sesuatu hal yang saya lakukan. Tapi beberapa bulan kemarin ini, beberapa bulan terakhir, saya beralih ya teman-teman, sebenarnya nggak beralih, saya menambah, eee usaha saya yaitu dropship dan saya juga berperan sebagai supplier di beberapa marketplace menggunakan sebuah tools, oke. Nah, jadi saya bisa, paham, wah ternyata ada mafia yang lebih besar daripada penimbun produk atau penimbun barang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, seller harus dituntut mengambil keuntungan yang lebih. Ya apa? Yang pertama, ada biaya pelayanan, ditambah lagi biaya potongan subsidi gratis ongkir, ditambah lagi yang ketiga itu adalah, eee, top ads ya teman-teman, dan berikutnya lagi kalau misalnya dropship itu pengeluarannya lebih banyak lagi teman-teman. Apa pengeluarannya dropship selain, ketiga yang saya sebutkan tadi, penyesuaian ya, biaya penyesuaian ganti kurir ya. Nah ini sedikit informasi kalau misalnya dropship itu resinya itu cuma ada 3, maaf ekspedisi yang digunakan itu ada 3, yaitu JNE, JNT, dan Si Cepat, cuma itu. Ya sebenarnya banyak sih teman-teman, tapi yang paling sering digunakan dropship adalah JNE, JNT, dan Si Cepat. Dan kalau misalnya beda kurir, ganti kurir itu terkena biaya lagi, biaya pelayanan. Dan berikutnya ya teman-teman, saat kita menarik dana, menarik uang penghasilan kita, kalau misalnya toko kita cuma satu, ya itu bisa dibilang enak. Kita pakai rekening BRI, BCA, dan sejenisnya. Tapi kalau banyak, mau nggak mau kita harus memakai bank lain. Bank digital yang sering digunakan oleh dropshipper adalah Bank Jago. Ya. Kenapa? Karena untuk menarik saldo itu satu rekening bank seperti BRI, BCA itu dibatasi hanya bisa digunakan di 9 toko dengan maksimal 45 penarikan, kurang lebih segitu. Nah, kalau misalnya, saya sendiri mempunyai, bisa dibilang ribuan toko, teman-teman. Jadi mau nggak mau harus menggunakan bank lain untuk menarik saldo penghasilan saya. Nah, saat kita menarik saldo menggunakan Bank Jago, masih dipotong penghasilan lagi, teman-teman. Kita narik dari Tokopedia, kita top up ke Bank Jago, itu potongannya 2.900. Dari Bank Jago di-top up ke bank konvensional seperti BRI sama BCA, itu ada potongan lagi 2.500. Nah, gimana teman-teman? Pusing nggak? Jadi, apa ya, konten ini sebenarnya lebih ke kritik ya teman-teman, lebih ke kritik. Ya, karena negara ini kan adalah negara demokrasi. Semua orang bebas berpendapat ya. Asalkan pendapat pendapat kita itu
berdasar ya, nggak asal ngomong ya. Nah, di sini, saya bisa berkata seperti ini karena saya sendiri merasakan dampak dari peraturan yang dibuat oleh marketplace, karena saya juga seorang seller di marketplace. Jadi, apa yang saya katakan ini semuanya adalah berdasar. Nah, menurut kalian nih teman-teman seller, gimana nih menurut kalian peraturan-peraturan yang saat ini dibuat oleh pihak marketplace? Ya, kemarin ada peraturan lagi ya, penyamaran, data pembeli ya, dan tentunya kedepannya mungkin akan banyak lagi peraturan dan inovasi yang akan dilakukan oleh pihak marketplace. Mungkin gini teman-teman, kalian akan berpikir seperti ini, "Wah ini, kok kayak menghina marketplace." Ini bukan menghina ya, tapi lebih mengkritisi, seperti itu. Ya, orang bijak mengatakan seperti ini teman-teman, "Jangan meludahi sumur yang airnya masih kamu minum." Ya. Nah, ibaratnya kita nyari uang di situ, tapi kita menghina platform itu, kayak gitu. Nah, tapi ini bukan lebih menghina, tapi mengkritisi. Supaya kedepannya itu antara pihak seller, pihak konsumen, dan pihak marketplace penyedia jasa jual beli ini, itu semuanya sama-sama enak, ya. Nah, kalau misalnya nih, kalau misalnya video ini ditonton oleh pihak Tokopedia atau, marketplace lainnya ya teman-teman, ya lebih khususnya pihak Tokopedia ya teman-teman, karena saya, memiliki banyak sekali toko di Tokopedia, mungkin bisa merubah peraturan seperti sebelumnya ya, seperti, apa ya, iklan top ads ya di apa ya, bener-bener di, maksimalkanlah ya. Pasang bid rendah, iklan otomatis, dulu orderannya langsung melambung tinggi. Sekarang pasang bid tinggi, iklan otomatis, nggak ada hasil, dan yang terjadi adalah boncos. Kalau misalnya anggap satu toko 50.000, kita punya ribuan toko, 50.000 kalau kali ribuan toko, udah berapa uang yang dikeluarkan teman-teman ya. Ya, begitulah teman-teman, apa ya, cerita dalam dunia, jual beli online, seperti itu. Nah mungkin nih, bagi teman-teman yang punya keluh kesah mengenai dunia marketplace ya, entah itu dalam hal pengiriman, entah dalam hal apapun itu yang berhubungan sama marketplace, atau punya tips-tips mengenai dunia marketplace, cara jualan supaya laku, bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Dan jangan lupa, apa ya, follow Instagram saya @bangkit_real, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Dan sekali lagi saya tekankan ya teman-teman, harusnya ini saya taruh di awal video, saya sudah tidak berjualan produk rokok. Dan konten-konten saya yang membahas mengenai produk-produk seperti itu, seperti produk rokok, itu sudah saya hapus. Kenapa? Karena kemarin channel saya terkena teguran, karena produk-produk seperti itu adalah produk yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak boleh dibahas lah, intinya seperti itu teman-teman. Oke, makasih yang udah menonton video ini sampai selesai, makasih yang udah support channel YouTube ini sampai 40.000 subscriber. Tanpa kalian saya dan channel ini nggak mungkin sampai di titik ini ya. Dan di 50.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway. Bantu share video ini ke sosial media yang kalian miliki. Semoga menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.